Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan bersama langkah belajar. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa ya semua makhluk hidup di dunia ini bisa bertahan hidup? Atau dari mana hewan-hewan mendapatkan makanan mereka? Ini semua ada hubungannya dengan rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan makanan dan dimakan di alam. Kalian bisa membayangkan rantai makanan itu seperti sebuah antrean panjang, di mana setiap anggota di antrean itu makan anggota yang ada di depannya agar bisa mendapatkan energi untuk hidup. Anggota penting dalam rantai makanan. Ada beberapa anggota penting dalam rantai makanan yang harus kita kenal. Yang pertama ada produsen, si pembuat makanan. Mereka adalah tumbuhan. Kenapa disebut produsen? Karena mereka bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Contohnya seperti rumput, buah-buahan, bunga, atau sayuran. Yang kedua ada konsumen, si pemakan makanan. Mereka adalah hewan. Kenapa disebut konsumen? Karena hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi mereka memakan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Konsumen ini ada beberapa jenis, tergantung apa yang mereka makan. Ada konsumen tingkat 1 atau herbivora. Ini adalah hewan yang hanya makan tumbuhan. Contohnya kelinci yang makan wortel, sapi yang makan rumput, atau ulat yang makan daun. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2, yaitu karnivora atau omnivora. Ini adalah hewan yang makan hewan lainnya atau makan tumbuhan dan hewan. Contohnya katak yang makan serangga atau ayam yang makan biji-bijian dan juga cacing. Selanjutnya, konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Ini adalah hewan yang makan konsumen tingkat di bawahnya. Contohnya, ular yang makan tikus atau elang yang makan ular. Anggota yang ketiga ada pengurai atau si pembusuk. Mereka adalah bakteri dan jamur. Apa tugasnya? Mereka adalah pasukan pembersih alam. Ketika ada tumbuhan atau hewan yang meninggal, pengurai akan menguraikan sisa-sisa tubuhnya menjadi zat-zat yang kembali lagi ke tanah. Zat-zat ini nantinya akan menjadi pupuk alami yang bisa digunakan lagi oleh tumbuhan untuk berkembang. Contoh rantai makanan yang sederhana. Yang pertama ada di sawah. Ada padi sebagai produsen yang dimakan oleh tikus yang merupakan konsumen tingkat 1, kemudian tikus dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat 2, selanjutnya ular dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 3. Jika elang meninggal akan diuraikan oleh bakteri dan jamur atau pengurai. Contoh yang kedua ada di kebun. Misalnya ada perkebunan wortel sebagai produsen, kemudian dimakan oleh kelinci yang merupakan konsumen tingkat 1, kemudian kelinci dimakan oleh rubah yang merupakan konsumen tingkat 2. Kalau rubah meninggal, akan diuraikan oleh bakteri dan jamur atau pengurai. Kenapa rantai makanan penting? Rantai makanan itu sangat penting karena dapat menjaga keseimbangan alam. Setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing. Kalau salah satu jenis makhluk hidup terlalu banyak atau terlalu sedikit, keseimbangan alam akan terganggu.
Rantai makanan juga dapat menjaga lingkungan menjadi bersih. Ada pengurai yang membantu membersihkan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah meninggal sehingga lingkungan tetap bersih dan sehat. Jadi, sekarang kalian sudah tahu rantai makanan menunjukkan bagaimana energi mengalir di alam. Dimulai dari produsen atau tumbuhan yang membuat makanannya sendiri, energi ini kemudian berpindah ke konsumen atau hewan saat mereka memakan organisme lainnya. Sehingga akhirnya pengurai atau bakteri dan jamur mengembalikan nutrisi ke tanah. Sistem ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan tetap bersih. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.